Dan orang yang memilih pemimpin itu juga bukan orang yang sembarangan. Gak semua orang harus memilih pemimpin. Itu tahu hal yang terbaik untuk bangsa dan negaranya itu seperti apa. Tapi dia tidak menjalankannya. Mereka tidak menjalankannya. Negara mana tuh ya kayak gitu? Berapa banyak pemimpin-pemimpin baik di Indonesia maupun di luar negeri yang memenuhi 5 kriteria itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shifters. Di video kali ini saya akan sedikit membahas soal buku ini, buku Negara Utama. Sebelum lebih lanjut, mari berkenalan dulu dengan penulis buku ini. Penulis buku ini adalah Zainal Abidin Ahmad. Namun, buku ini adalah syarah dari buku Al-Farabi, salah satu ilmuwan muslim yang terkenal terutama di bidang politik, yang judulnya adalah Madinatul Fadilah alias Negara Utama. Jadi buku ini adalah penjelasan dari buku Al-Farabi yang berjudul Negara Utama. Judul buku syarahnya juga Negara Utama. Jadi singkatnya kita akan membahas tentang pemikiran-pemikiran Al-Farabi tentang negara. Tentang buku ini adalah buku yang sudah menguning dan ini pakai ejaan lama. Jadi bukan ejaan baru ya. Jadi masih kayak ada OE, DJ seperti itu. Dulu kakek saya beli buku ini di tahun 1975. Lihat harganya. Kelihatan nggak harganya tuh? Harganya adalah Rp50. Baik, kita langsung saja membahas bukunya ya. Konsep negara ideal. Bagi Al-Farabi, negara ideal itu adalah negara yang semua warganya bekerja sama untuk mencapai kebahagiaan sejati. Bukan hanya untuk kekayaan, bukan hanya untuk kekuasaan, tapi kebahagiaan. Kenapa ini harus ditekankan? Karena banyak orang yang sudah kaya, orang yang sudah berkuasa tapi tidak bahagia, atau kebahagiaannya itu hanya sementara, tidak sejati. Jadi baik pejabatnya, baik warganya itu saling bekerja sama untuk mencapai kebahagiaan sejati. Selanjutnya, peran pemimpin utama. Ini adalah soal siapa sih yang berhak memimpin sebuah negara. Menurut Al-Farabi, yang berhak memimpin sebuah negara adalah manusia yang sempurna. Namun apabila tidak ada manusia yang sempurna seperti Nabi, maka yang mendekati sempurna, yaitu sosok yang mempunyai akal yang tajam, moral yang luhur, kebijaksanaan yang tinggi, kemampuan berkomunikasi yang baik, dan mampu membimbing rakyat, warganya ke arah kebaikan. Sekarang lihat berapa banyak pemimpin-pemimpin baik di Indonesia maupun di luar negeri yang memenuhi 5 kriteria itu. 5-5-nya ya. Jadi menurut Al-Farabi, pemimpin itu memang sepenting itu dipilihnya. Dan orang yang memilih pemimpin itu juga bukan orang yang sembarangan. Gak semua orang harus memilih pemimpin. Lalu Al-Farabi juga membagi negara ke dalam 4 kategori, yaitu negara sesat. Negara sesat itu punya keliru tentang tujuan hidup. Negara selanjutnya adalah negara fasik. Negara fasik itu atau negara munafik ya, itu tahu hal yang terbaik untuk bangsa dan negaranya itu seperti apa, tapi dia tidak menjalankannya. Mereka tidak menjalankannya. Negara mana tuh ya kayak gitu? Tahu hal yang baik itu apa, tahu hal yang benar itu apa, tapi sengaja tidak menjalankannya, atau punya beribu atau berjuta-jutaan alasan supaya tidak menjalankan kebaikan dan kebenaran itu. Itu adalah negara fasik. Selanjutnya adalah negara jahil atau negara yang tidak tahu. Jahil itu adalah bodoh ya, bukan jahil menjahili, bukan. Negara jahil adalah negara yang mengejar harta, kenikmatan, dan kehormatan semata. Ya itu aja yang dikejar. Dan
selanjutnya adalah negara utama. Negara utama nih, yaitu menuntun rakyat, menuntun orang-orang pada kebahagiaan sejati. Kebahagiaan bukan hanya dari harta datangnya, bukan hanya dari kekuasaan datangnya, tapi dari berbagai macam lini. Selanjutnya, Al-Farabi ini melihat struktur masyarakat itu seperti tubuh manusia yang setiap bagian punya fungsi. Mata punya fungsi, kepala punya fungsi, jantung punya fungsi, tangan, kaki, lambung, dan lain sebagainya punya fungsi masing-masing. Jika satu bagian rusak atau satu bagian tersakiti, seluruh sistem akan terganggu. Oke, perut kita baik-baik aja, tapi kaki kita sakit. Bisa nggak kita jalan? Sulit. Seperti itulah kira-kira masyarakat yang dipikirkan Al-Farabi. Misalkan Indonesia, oke, di Jakarta misalkan nggak terlalu banyak masalah, tapi di Aceh dan di Papua itu banyak masalah. Bisa nggak kita menjadi negara yang indah, yang sukses, yang sejahtera? Ya belum tentu. Ini juga selaras ya dengan salah satu hadis Nabi, ya, umatku itu seperti tubuh. Jika ada satu tubuh yang sakit, maka tubuh yang lain juga merasakan sakit. Kurang lebih seperti itu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit soal buku ini, atau insight-insight tentang negara yang dicetuskan oleh Al-Farabi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.